Kita bertemu lagi pada bahasan selanjutnya terkait dengan positioning, yaitu terkait dengan titik-titik paritas dan titik-titik difference. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa positioning itu adalah tindakan perusahaan untuk merancang penawarannya, gitu ya, atau citra dari perusahaan untuk menempati tempat khusus di dalam pikiran pasar sasaran, gitu ya. Jadi dalam hal ini, jika dia menempati tempat khusus, berarti ada sesuatu yang membedakan antara produk perusahaan dengan produk yang lain atau produk pesaing. Ya, jadi di sini dua hal yang harus ada. Pertama, ya, sebelum berbeda, pasti ada sesuatu yang memasukkan suatu produk itu dalam kategori produk tertentu. Itu ada yang namanya frame of reference. Ada hal-hal umum yang harus ada. Sebagai contoh misalnya air minum dalam kemasan, ya, pasti ada hal-hal khusus, hal-hal umum yang harus ada, ya. Jika suatu produk itu masuk dalam kelompok air minum dalam kemasan, dia menyediakan air minum, dia menyediakan air bersih, dia menyediakan atau menghasilkan rasa segar produknya. Nah, itu adalah titik-titik yang sama. Ya, dalam hal ini pasti harus ada identifikasi, gitu ya, ada identifikasi terkait dengan pesaing dan analisa pesaing juga, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan frame of reference. Jadi apa yang sama antara satu produk dengan produk yang lain, antara produk perusahaan dengan produk pesaing, ya. Nah, untuk membentuk tempat tertentu dalam pikiran konsumen, maka perusahaan harus bisa menentukan mana titik-titik yang berbeda, gitu ya. Itu ada yang itu yang disebut dengan point of parity, ya, dan point of difference. Jadi tadi parity-nya sudah, sekarang point of difference. Apa yang membedakan, ya? Mengapa orang bisa memilih Aqua? Mengapa orang bisa memilih Le Mineral? Mengapa seseorang bisa memilih Club? Mengapa seseorang memilih Equal, gitu ya? Karena ada perbedaan di situ, ada image di situ, ada kualitas yang lebih di situ, ada harga yang harus dibayarkan di situ. Nah, hal itulah yang membuat mengapa suatu produk itu diidentikan dengan hal tertentu di dalam pikiran konsumen. Beberapa hal yang bisa dibedakan, beberapa hal yang bisa membedakan antara satu produk dengan produk yang lain, antara satu layanan dengan layanan yang lain. Yang pertama adalah employee, ya. Jadi bisa juga penyedia jasa, penyedia layanan itu bisa menciptakan image karyawannya adalah karyawan yang cekatan, karyawan yang ramah, karyawan yang pandai, karyawan yang kompeten, bisa, ya. Itu sesuatu yang bisa dibedakan, ya. Setelah itu bisa juga selain employee ada juga saluran distribusi atau channels, ya. Bisa distribusi eksklusif, gitu ya, dia adalah produk-produk yang memiliki kualitas tertentu, branded, gitu ya. Atau mungkin secara penyaluran distribusi dia menggunakan saluran distribusi yang intensif, ya, mudah, gitu ya, banyak sekali, gitu ya, ditemui. Sebagai contoh misalnya BCA dengan banyaknya ATM, gitu ya, itu lumayan berbeda, gitu ya, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membedakan kenapa orang bisa memilih bank BCA dibandingkan dengan bank yang lain, gitu ya. Bisa juga channelnya bisa diidentikan dengan sesuatu yang simple, sesuatu yang bersih, atau sesuatu yang mewah, gitu ya. Selain itu yang bisa dibedakan adalah image, gitu ya, image dari perusahaan ataupun image dari karyawan, ya, bisa karena terkait dengan saluran distribusi, ya. Bisa juga dari layanan. Jadi memang yang paling dimungkinkan untuk membuat perbedaan itu biasanya dari segi SDM, ya, human resource. Bisa dari employee-nya, gitu ya, bisa dari image yang diciptakan dari employee, ya, dari layanan yang diberikan, ya, atau bisa juga dari saluran distribusi ini tadi. Cuman memang jika sesuatu itu sifatnya fisik, akan lebih mudah pesaing untuk meniru, ya. Jadi diharapkan jika ingin menciptakan positioning tertentu di dalam pikiran konsumen yang membedakan antara produk perusahaan dengan produk pesaing, diharapkan perusahaan bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, dan itu bisa dibuat atau bisa diciptakan melalui hal-hal yang sifatnya intangible. Demikian penjelasan yang terkait dengan titik-titik paritas dan titik-titik different, ya. Kita akan bertemu dalam bahasan selanjutnya. Terima kasih.